ya kan? Iya. Itu malah jadi bahaya nggak sih? Waduh, itu dia sih. Bakal jadi lebih berbahaya, tapi sepertinya nggak pakai lama. Langsung aja kita masuk ke ronde pertama. Kalau gitu, Oh Baby kasih langsung ke caster kita. Ada Johnny Santai dan juga Mocha Latte. Oke, terima kasih Oh Baby. Dan sekarang bakal masuk di match pertama kita untuk hari ini di map Bermuda. So, udah mulai terbagi posisinya ke banyak banget posisi. Wah, ini ada yang menarik. Lu bisa lihat di area pick. Yes, kenapa tuh? Di area Rame ya? pick ada 2 squad. Hmm, Dranix versus Boss Titan. yes. Dan masalahnya posisi dari Boss Titan juga menurut gue kurang wise ya. Karena misal-misal ini bahaya banget kalau misalnya bisa kecuali 1%. Juga udah ada 2 tim yang ketemu kali ini. D51 dan Siren ya? Mm-mm. Siren memang mempunyai rumah di daerah Sentosa dan D51 coba untuk menuju ke arah sana tapi setidaknya bisa dihadang oleh tim Siren. Oke. Udah mulai ada di firing M4, sudah mulai dipegang juga karena Nino Gun skin start agak sedikit sulit untuk menggunakan dari M4A1 tapi masih dicoba tentunya untuk Eric di fase early sih menurut gue masih worth it banget. Udah mulai ada yang rush, Justin langsung mendapatkan trading damage di knockdown begitu saja dengan menggunakan plasma gun yang katal ya, dapetin satu pick off tim Silent Esports. Oh my god, dan Eric masih coba untuk melakukan engage tapi nggak bisa. Kruger cuman jaga dari arah kejauhan. Ada karena NTT yang menggunakan satu tap dan langsung mengenai setengah HP, tapi masih bisa survive. Yes, dan posisinya adalah di sini dari distrik 51 juga udah kehilangan 1 player. Ini bakalan susah sih, mereka nggak bisa kemana-mana gitu. Posisinya udah di lock juga. Sementara dari Siren walaupun udah kehilangan 2 player, tapi mereka bisa bergerak bebas, nyari vision yang terbaiknya. Yep, Cuma ini gimana? berbahaya banget sih. Wah, Dapat nggak di ada satu. fast 137 HP langsung terpick off gitu aja. 2 versus 2 Kruger. Gimana menakutkannya seorang Kruger kalau udah dikasih sniper atau AWM atau apapun itu yang bisa dipakai sama dia gitu. Sebagai AWPer yang sangat baik tentunya. Yes. Dan masih ada di tapping lagi, 17 HP tersisa. Nice play banget dari Kruger dan masih ditahan. Ada supporting fire menggunakan treatment gun dari seorang Raul. Dan kena lagi. Bener-bener ini yang gue bilang tadi ya. Ini Ya ampun, bahaya Kruger. banget sih. Bahaya banget Bahaya Kruger. Padahal tadi posisinya dari Siren udah wow. So that's it, triple kill dari Kruger dengan menggunakan Iya. Kar98-nya. Oh my god, Kruger. What a play. Kita nggak expect itu karena posisi Siren hanya tinggal 2 Berdua. player aja. Tadi harusnya kalau misalnya dari distrik 51 mau majuin harusnya kayak masih unggul ya. Ya, dari distrik 51 kalau mau majuin sebenarnya masih unggul 3 dengan 2 ya. Tapi di sini ada dari tim Boss Titan yang udah mulai dikejar oleh tim Dranix yang coba untuk di setup tadi nampaknya tapi nggak bisa. Dan langsung aja dikejar dengan 3 orang yang masih berada di atas high ground. Udah mulai medical kit dulu dari seorang Igaps hanya megang MP5. Wah, ini keadaan yang nggak baik sih. Ya, dan posisinya juga bakalan dicari nih last man standingnya sama tim Dranix juga harusnya udah mulai ketahuan. Asalkan dari tim bos nggak ngeluarin suara-suara ataupun tappingan yang bisa bikin ketahuan posisinya. Tapi ini bener-bener tipis banget, kayak bakal ketahuan sih sebentar lagi. Oke, udah mulai ketahuan kah atau belum? Ini coba masih cari-cari aja sih harusnya. Dari Gaps kalau misalkan nggak ketahuan dia masih bisa selamat, tapi kalau untuk nge-fight 3 orang yang masih tersisa harusnya nggak bisa. Dan udah mulai langsung di-engage gitu aja. So udah di-delete di peringkat ke-11 untuk Boss Titan. So Dranix Vendetta dapetin 4 poin kill eliminasi di fase early. Dan ini keuntungan yang cukup besar tentunya. Iya, baru di match pertama udah panas ya. Gue pikir bakalan ritmenya sedikit lebih tenang, tapi di sisi lain kita lihat juga ada tim Minion RR kali ini kehilangan 1 player. Yep, sudah mulai ada jump shot Surya langsung dikenakan gitu aja. Abun langsung back off untuk mencoba mencari jalan lain ya. Karena nggak bisa untuk diselamatkan juga Minion RR ya. Ya, menurut gue ini bener-bener keputusan yang bagus ya. Karena dari 2 tim yang sebelumnya udah tereliminasi, nggak ada satupun yang bisa menyelamatkan poin tambahan. At least di placement poinnya ya. Tapi tadi dari Abu ya kalau nggak salah ya. Masih bisa nyelamat Abun ya? Iya soalnya nama pakai N. Abu banyak ya. Iya, dari Abun tadi kalau langsung coba untuk melakukan back off dan Island of God di fase early dengan mereka berhasil menguasai si Piard udah nice play banget dan banyak banget poin kill eliminasi yang dikumpulin karena ini juga masih pakai poin eliminasi atau perhitungan placement yang lama ya. Jadi belum pakai yang baru jadi masih worth it banget. Poin killnya dan placementnya juga masih sangat menguntungkan tentunya. Yes, menurut gue ini tapi jangan dijadiin terlalu nyaman juga ya karena kita bakal bermain 10 match. Menurut gue 10 match ini bakal PR-nya adalah lu mempertahankan posisi karena kita nggak pernah bisa jamin gitu lu buya di match pertama tapi nanti di akhir scoringnya ternyata lu malah bisa kedepak jauh sama yang dari table-table yang di bawah ya. Karena 10 match harus butuh konsistensi. Betul. Mungkin ya. Kalau menurut gue juga
pastinya bakal coba untuk bermain santai dulu sih, apalagi ini masih match pertama. Even Bermuda sekarang pun itu jauh berjalan lebih agresif daripada meta-meta sebelumnya. Hmm. Tapi untuk di match 1 GoPay Arena Championship kita kali ini di babak grand final, gue rasa bakal pasif seperti ini aja sih. Fit in di area tengah circle-nya juga pasti ngebagi tiap-tiap tempat yang bisa dipakai untuk jadiin obstacle. Dan tim-tim yang masih berada di luar juga pasti nanti bisa masuk juga ke tengah circle. Sampai di circle ketiga harusnya masih rame sih kalau kalau dari penglihatan gue ya, menurut gue ya. Karena mungkin udah rame di awal ya. Tapi kalau Mhm. bisa lo lihat itu di bawah lumayan cukup rame loh. Yap. Harusnya sih dengan Navi juga bakalan ketahuan, gue nggak tahu ya bakalan kesorot juga atau enggak ke tim-tim yang lagi bermain kali ini. Yap, Tapi ini tadi dari sisi kiri sih masih luas banget. holding position aja. Dari Hmm. RQ Hades udah nebak bahwa Rumah Labirin mungkin masih bisa masuk sampai circle ketiga setidaknya. Jadi mereka udah holding di situ, tapi di sebelah mereka ada dari tim DG Sport itu di daerah Factory ya, dengan mereka melakukan setup seperti biasa yang sudah sering banget tim-tim lain lakukan juga, membagi 4 vision sekaligus dari arah luar Factory. Dan Factory ini gua rasa bakal coba jadi tempat objektif untuk tim lainnya, mungkin berasal dari luar circle, apalagi yang dari arah Pochinok mau menuju ke arah Clock Tower ya. Ya, apalagi tadi kalau misalnya kalau nggak salah lihat dari Siren pun masih berada di Sentosa. Gue nggak tahu nih. Bakal Mhm. PR sih. Cap Tower tadi ada orang atau enggak ya? Enggak kayaknya tadi Enggak ya? Captain ya. Kalau misalnya dari Siren mau masuk ke Pochinok sih kayaknya bakal bahaya banget. Soal tadi gue lihat ada beberapa tim juga. Ya, tergantung dari Siren mau pilih jalur yang mana sih. Cape Town tadi agak sedikit free, tapi kalau misalkan dia mau naik ke atas peak, tadi ada Dranix ya yang baru aja clearing up dari Boss Titan. Dan IOG di lain sisi ketemu oleh tim EVOS Esports. Gue lihat di sana ada satu knockdown yang udah diluncurkan ke pemain EVOS Esports. Ya, tapi belum ada ini ya. Finishing juga. Ya, belum ada finishing, baru coba pick off manja aja. Ada UAV yang langsung nge-reveal Aduh. posisi dari tim Rox dan Aero, yang dimana dari Rox sendiri ngebagi 2 posisinya di arah Watchtower ya, dan ini dibagi 2-2. Wah, udah ada pick offan yang seru banget kalau gua lihat di sana, dan EVOS juga udah berhasil ngebalikan keadaan counter IOG gitu aja dengan melakukan satu pick off lainnya. Tapi masih alot di daerah Bima Sakti juga di rumah L. Ini ada dari Jans yang megang sebuah Kar98, dan di luar circle juga sudah mulai berbahaya. Dari Allen of God udah dapetin poin placement atau eliminasi yang cukup banyak juga. Ini harus disabarin aja. Yes, tapi ini circle pertama jadi menurut gua nggak terlalu pedes lah ya. Mhm. Cuma bahayanya adalah lu udah dicicilin sama zona, terus di dalam circle-nya juga udah ada tim lain juga. Jadi menurut gua bukan jadi sesuatu yang bagus menurut gua. Tapi kita tahu ya, EVOS selalu mainin hal kayak gini. Yap, Kayak betul. muter dulu jauh gitu keluar zona, nanti pas udah sempit baru mereka baru tiba-tiba aja ada di dalam circle. Masalahnya dari EVOS even kayak kehilangan street di early ya. Setelah mereka masuk ke fase late game, kayak kehilangannya sebenarnya nggak terlalu berarti gitu. Tetap bisa sampai ke top 3 bahkan buyah sekalipun dengan hilangnya beberapa player dari EVOS ya. Even kayak mereka sisa 2 pun aja itu masih bisa masuk top 2 gitu. Iya, dari EVOS ya. betul-betul. Sering banget. Karena dari skill aiming individualnya juga memang kuat banget ya. Jadi menurut gue gak selalu harus berempat sih untuk bisa dapetin buyah memang. Dari Siren juga di map kita bisa lihat gimana mereka udah mulai coba seperti biasa ya. Masih tetap ngelooting, ngebersihin semua area Sentosa. Terus mereka dengan circle pertama yang udah menuju ke circle kedua baru coba masuk ke dalam circle dengan melawan zona yang cukup udah lumayan sakit ya. Ya, udah masuk ke zona kedua, bakal menuju zona ketiga. Ini bakal bahaya, apalagi tadi daerah Pochinok, Factory sama Mars Electric rame ya, padat penduduk banget. Jadi menurut gue kayaknya bakalan PR sih untuk Siren kalau misalnya nggak segera ngamanin compoundnya. Ya, Siren pasti jalan dari arah belakang ke Mars Electric. Kalau misalkan circle-nya masih narik terus ke arah Factory atau enggak ke rumah labirin itu ditempati sama Ararki, dari Siren itu nanti bakal sulit banget buat nyebrangnya sih. Benar, PR ditembakin beberapa sisi ya. Ya, dan udah ada yang ketemu di sini dari Onyx Hyper, ngelihat satu player dari tim Dranix Vendetta. Akhirnya langsung melakukan back off gitu aja. Vehicle-nya dipakai. Coba moving menuju ke arah teman-temannya lagi, regroup di sana, dan udah mulai kembali set up dari Dranix Vendetta di arah labirin, dan ada Rumah Sultan juga yang menjadikan checkpoint untuk menunggu circle selanjutnya tentunya. Yes. Nah, gue mungkin untuk pembahasannya karena tadi dari Dranix Vendetta ada yang pakai vehicle ini lagi di buff dari semua kendaraannya. Semakin lebih cepat.
daripada patch sebelumnya ya. Dimana tadi ada mobil-mobil tuh kalau nggak salah ditambahin 10 km per jam yang tadinya cuma mentok di 130 sekarang udah bisa sampai di 140. Dan itu artinya buat rotasi mobil sekarang worth it banget buat dipakai. Bener, apalagi ya untuk yang ngambil zona-zona ujung ya, menurut gue ini bakal berguna banget. Dan apalagi kalau misalnya ditembakin harusnya nggak terlalu cepet hancurnya juga nggak sih? Kalau misalnya cepet kayak lu bisa ngindarin lebih gesit gitu. Oke. Dan itu dari visionnya juga sekarang agak lebih lebar ya buat mobil ya. Gua rasa di sini update-nya dari arah motorbike sama Jeep ya. Jeep yang kita ketahui cuman dapetin 100 km per jam itu udah sekarang di buff menjadi 110 km per jam. Jadi masih bisa dipakai. Hampir semua kendaraan sekarang udah bisa dipakai harusnya. Kalau dari penglihatan gue ya. Dan ini ada yang mencoba untuk firing Hyper, Rusty, dan udah mulai moving lagi. EVOS masuk ke dalam circle. Ada satu squad yang udah menunggu di arah depan mereka. Ternyata Island of God kembali yang ketemu sama tim EVOS Esports. Oh, ini peperangan yang belum selesai sebenarnya. Ini bakal bahaya banget. Sam 13 bakal masuk ke kandang dari IOG kali ini, tapi masih bisa dihindarin dulu harusnya. Oke, udah meledak. Dari Sam 13 udah mulai melakukan setup, tapi masih menunggu teman-temannya. Ini nggak ada temannya sama sekali. Kalau telat sepersekian detik, bahaya banget buat Sam 13 ngehold posisi dari Island of God yang udah mulai mepet ke garasi. Rainbow, Jixia udah mulai terknockdown juga. Ada dua, sebentar lagi langsung dilakukan tapping begitu saja dari seorang Rainbow menuju ke arah tim Dronix Vendetta. Jixia masih bisa di revive begitu saja, tapi dari Rainbow udah harus dijatuhkan oleh Onyx Hyper. Ada pelontar dari Devils dan langsung instan ke beberapa player dari tim Dronix Vendetta. Rusty udah mulai melakukan engage menuju ke arah dari tim Dronix, tapi masih ada covering up, dapetin satu player. Langsung aja duel lagi ke arah Maung di sana, dan masih ada Devil yang langsung datang sebagai pemain terakhir dari tim Dronix Vendetta yang nge-clearing up tim Onyx Hyper. Ya, at least ngamanin 1 kill point lumayan ya. Dan Dronix Vendetta kali ini udah ngumpulin 7 kill point. Menurut gue di early game, map pertama pembuka 7 kill point ini sangat-sangat membantu sih. Yap, sangat-sangat membantu sekali pastinya dengan mereka dapetin poin kill yang sangat banyak, 7 poin placement. Setelah ini mungkin mereka bisa holding position aja, nyari tinggal boyahin aja gitu buat poin maksimal mereka yang bisa mereka dapatkan untuk di match 1 ya. Ya, sisanya tinggal di pertahanin aja terus main stabil. Menurut gue mungkin bisa ngamanin lah kayak 3 besar di hari pertama ya. Menurut gue juga untuk di patch yang baru ya, untuk penggunaan AK-47 sih harusnya cukup dipertimbangkan ya, dengan adanya buff nambahin damage dan ngurangin minimum damage juga yang dikeluarin gitu, yang tadinya cuman di angka 12 sekarang minimum damage-nya itu 14. Jadi bakalan sakit banget buat AK ya kalau menurut gue. Dan senjata-senjata lainnya kayak FAMAS bakal jauh lebih enteng dipakai buat sambil lari juga, karena ada tambahan movement speed-nya 10% itu ketika dipakai pas lagi berjalan. Jadi nggak terlalu berat-berat banget kayak senjata-senjata AR lainnya. Nah, tapi kayaknya dari X8 juga kayak masih favorit juga ya. Dari precise-nya aja yang agak sedikit dirubah, tapi masih ada minus RR yang udah langsung ke delete gitu aja di peringkat ke-9 oleh Circle yang udah mulai sakit ternyata. Dan dua orang tersisa dari 05 dan Abu seperti biasa. Menurut gue dari Abu juga sering banget menjadi pemain-pemain terakhir dari EVOS ya. Sekarang Abu punya salah satu peran penting tentunya untuk di tim EVOS. Setelah mereka dia nunjukin ke halayak banyak bahwa dia pantas gitu di EVOS Esports. Yes, cuma masalahnya PR-nya adalah di sini mereka berdua dan di tengah-tengahnya ada beberapa tim juga yang sama-sama lagi struggle banget untuk masuk ke dalam circle, dan tapi bakal coba untuk curi-curi beberapa tappingan aja. Ini udah bakal di hold gitu aja, tapi udah ada yang masih mencoba untuk melakukan revive bank di sana berkumpul. Ada Island of God juga di arah bawah Clock Tower. Posisi yang nggak baik banget buat EVOS kalau mereka tetap maksa buat coba ngehold tim yang masih moving di area Clock Tower sih. Ini ada 3 tim di Clock Tower. Keluar ditungguin sama RRQ. Di arah yang berlawanan juga ada dari Rox yang masih ngambil di area Watchtower ya. Jadi banyak banget fight yang bakalan terjadi. Oke. Dan sementara tapi dari Aerolf juga bakalan ketahan di sini. Yap, dan udah mulai melakukan firing. Halcyon ada Glowal coba untuk ditutup spam frag grenade dari arah Halcyon dan langsung aja melakukan revive menuju ke arah Black. Reset fight udah mulai terjadi di sini. Semua player udah mulai bangun, tapi dari Beyond langsung di pick off oleh 05 gitu aja. Masih ada satu yang bisa didapatkan juga, ternyata langsung di delete gitu aja. 2 player dari tim Island of God dan circle-nya udah mulai bergerak.
Aero sangat terdesak sekali. Ada dari Abu di atas yang masih mencoba sebagai third party. Nice play banget dari EVOS dan udah mulai setup lagi dari Black. Jump shot di sini dapetin satu pick off yang menuju ke arah dari tim Handstand. Udah mulai dijatuhkan gitu aja. Island of God sedikit struggle di sini dan Jans juga bersusah payah untuk mendapatkan pick off terakhir dari tim Island of God dan Black juga harus ditukar dengan beberapa player tim Island of God. EVOS mulai datang menuju ke arah dari peperangan yang sedang terjadi di Clock Tower dan masih melakukan set. Udah mulai coba ada circle yang sangat sakit sekali. Masuk ke dalam circle, gak bisa untuk nahan damage dari RRQ, dapetin pick off-nya. Halcyon juga udah mulai struggle dan sulit sekali. Banyak player yang coba untuk masuk ke dalam circle, tapi banyak banget yang udah nahan juga di dalam circle. Yap. Dan bisa lo lihat tadi di sini juga udah mulai berpindah lagi dan Dranix ternyata harus puas di posisi ke-7. Oke, Dranix sudah harus di-delete gitu aja. RRQ yang sangat tepat sekali nebak zona dari awal, mereka langsung nitikin tempat tersebut dan ternyata circle terakhirnya nggak jauh dari tempat tersebut. Masih ada DG Esport juga di dalam factory yang masih berdual dengan tim Siren Esport. Rox OAOE dengan 4 player yang masih tersisa juga masih terus melakukan tapping menuju ke arah dari tim DG Esports, di mana Jafra yang coba dituju di sana. Oke, permasalahannya adalah dari semua tim ini dalam posisi yang nggak aman sih menurut gue ya. Kayak ya lu mau fight dulu untuk clearin semua area atau mau moving dulu ke dalam zona, tapi di sini udah mulai tumbang juga 2 player bahkan. Ya, oh my god, EVOS Esport datang dari arah belakang selalu sebagai third party dan mereka masih bisa selamat keluar dari Clock Tower dengan personil yang sama. Ternyata Abu sudah berhasil di-knockdown gitu aja. Ada 05 yang langsung ngepron untuk nge-hide sementara waktu sambil menunggu tim-tim lainnya melakukan fight tentunya. Ini adalah advantage yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh 05. Udah dapetin satu pick off menuju ke arah Pac-Man dan RRQ Hades langsung coba untuk tutupin vision dari 05 dengan Glole. Ada DG Sport yang udah mulai masuk. Siren juga struggling banget untuk masuk ke dalam circle dan Rox udah mulai di-delete gitu aja sebagai tim yang finish di peringkat ke-5. Dan di sebelah kiri dari 05 udah mulai ada DG Sport yang ditumbangkan beberapa player oleh tim RRQ Hades. Nice play banget tuh, bisa lihat RRQ dengan luasannya mereka dapetin beberapa player yang coba untuk di-firing dan ada 05 yang melakukan steal kill ke arah tim DG Sport. Dan hanya tersisa sendirian sebagai lone survivor, langsung di-engage gitu aja. 05 apakah masih bisa survive atau melakukan clutch menuju ke arah tim RRQ? Dan udah mulai di-firing gitu aja. So that's it, legal. Dapetin pick off terakhirnya menuju ke arah tim 05 atau EVOS Esport dan buyah di match pertama. Wah,